Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kusmawati, NPM 1901011046 dari kelas PAID semester 4. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan ringkasan mengenai mata kuliah Masailul Fiqh dari kelompok G dan kelompok H. Dari kelompok G yaitu materi mengenai abortus dan menstrual regulation, dan kelompok H yaitu materi mengenai operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin. Baik, yang pertama yaitu abortus dan menstrual regulation. Abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan seorang ibu. Abortus atau pengguguran ada dua macam. Yang pertama yaitu abortus spontan, yang kedua ada abortus yang disengaja. Sedangkan menstrual regulation adalah pengaturan menstrual atau datang bulan atau haid. Dari uraian yang saya jelaskan, dipahami bahwa abortus merupakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum waktunya, sedangkan menstrual regulation yaitu pengaturan haid. Akan tetapi dalam prakteknya berbeda, walaupun kedua hal ini berbeda pengertian, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu menggugurkan kandungan. Hukum abortus dan menstrual regulation di Indonesia tidak diperbolehkan, sebagaimana telah diatur dalam KUHP pasal 299, 346, 348, dan 349. Namun jika abortus dan menstrual yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka diperbolehkan. Hukum abortus dan menstrual regulation dalam Islam bisa haram, makruh, mubah, tergantung keadaannya. Alasan melakukan abortus dan menstrual regulation adalah penentu status hukumnya. Dengan demikian, iman kepada Allah dan hari akhirat merupakan hal yang penting dalam mengendalikan perilaku masyarakat, khususnya para wanita. Moralitas, agama, dan budaya perlu diintegrasikan dalam mengawal perilaku masyarakat seiring dengan kemajuan iptek dan segala dampak yang ditimbulkannya. Baik, yang kedua yaitu materi dari kelompok H yang berjudul operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin. Tindakan operasi perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin atau organ kelamin yang mengalami masalah atau disfungsi dibenarkan oleh Islam. Operasi pergantian kelamin tidak dibenarkan oleh Islam sebab hal itu berarti merubah ciptaan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kecenderungan pada diri al-khunsa harus dilihat pada fungsi organ kelaminnya yang dominan, didukung oleh tanda-tanda lainnya untuk menetapkan status jenis kelamin bagi yang mengalami organ ganda pada kelamin tersebut. Penetapan status jenis kelamin pada seseorang berimplikasi pada penetapan hak-hak dan kewajibannya sebagai umat muslim, seperti pembagian harta warisan, namun bukan di sini tempatnya yang tepat membahasnya. Tindakan operasi kelamin oleh para tenaga medis tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan beberapa pihak demi menghindari masalah atau mudarat yang lebih besar. Demikian pula, ulama fikih tidak boleh menetapkan hukum status jenis kelamin seorang tanpa data yang kuat. Mereka harus berkonsultasi dengan tenaga medis dan pihak keluarga. Operasi kelamin dilakukan harus didasari oleh pertimbangan maslahat, yakni mengatasi disfungsi pada kelamin agar terhindar dari mudarat atau akibat fatal yang lebih besar lagi. Operasi kelamin dilakukan bukan untuk kepentingan nafsu, tetapi didasarkan ketakwaan kepada Allah dan kesadaran dalam beragama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.